Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Padepokan Macan Kumbang. Kali ini kami akan mengupas tentang virus COVID-19, pandemi ya, karena pandemi yang belum selesai. Nanti kita akan coba menarik sosok COVID-19 itu sebenarnya siapa dan tujuannya itu apa, karena selama ini sudah hampir kurang lebih 2 tahun belum selesai virusnya itu, masih berlanjut sampai sekarang. Dan kami minta doa para saudara-saudara yang melihat channel ini untuk dilancarkan agar video ini lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Kami nanti akan berinteraksi sosok gaib dari virus tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami akan membentengi dari sosok gaib yang ingin mengganggu atau yang ingin mengganggu dari video ini, dari golongan apapun itu, dari golongan jin, setan, siluman, iblis. Kami akan membentengi terlebih dahulu, jadi tidak ada yang menyusup atau tidak ada yang mengganggu. Diri saya sendiri dan mediumisasi ini, bentengi semuanya dari golongan jin, setan, dari tubuh saya dan dari mediumisasi ini, dari luar maupun dari dalam, yang saya minta dibentengi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Dewa Sang Yang Cahaya Nirwana, sosok gaib dari COVID-19 atau disebut virus corona yang ada di seluruh bumi ini, yang paling kuat masuk dalam metode ini, yang saya minta dengan sosok gaib virus corona yang ada di seluruh bumi yang paling kuat masuk ke dalam tubuh metode ini, dan tertarik ke telapak tangan saya. Allah. Masuk. Sinkronkan semuanya ke tubuh mediumisasi ini, kasih suaranya terbuka dengan jelas, pengaruhi pikirannya semuanya dengan jelas, kuasai tubuh mediator ini. Dibentengi pergerakannya, dikunci rapat-rapat, semuanya dikunci rapat-rapat. Biasanya semuanya, saya hanya butuh informasi dan perkataan dengan jelas, dibentengi semuanya. Perkataannya berbeda, dusta, tidak jujur, semuanya otomatis diledakkan sekarang juga dengan biasanya semua dibentengi di area ini, terutama di tangan, di kakinya, semua kakinya terantai semua. Assalamualaikum. Sugeng dalu. Selamat malam. Apa-apaan ini? Anda dari golongan apa? Dan silakan Anda menyebutkan sosok Anda sebenarnya. Kau jin khusus. Jin khusus. Jin dari mana asalnya?
dari langit. Jin khusus dari langit. Ya, memang aku diperintah langsung dari pencipta alam ini. Maksudnya pencipta alam ini diperintah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tugasnya untuk apa? perintahkan untuk menyadarkan manusia-manusia yang lalai akan Tuhannya. Ya, semakin sombong, menuhankan dirinya, menuhankan keilmuannya, seolah-olah ia jadi pengganti dari penciptanya. Ya, lupa akan siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dan Anda ditugaskan untuk dari langit untuk ke bumi ini untuk apa sebenarnya? Perwujudan Anda itu apa? Soalnya saya itu menarik sosok gaib dari virus corona itu. Ya, corona. Anda berarti virus Tahun itu. lebih dari golonganku, di bawahku, sudah diperintahkan untuk menyadarkan orang-orang yang kelewat batas kewajaran sebagai manusia, tapi malah menjadi-jadi. Sekarang aku diperintahkan lebih keras lagi, dan ini belum apa-apa, akan lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Berarti Selama manusia di bumi ini tidak sadar dan bahkan semakin menjadi-jadi. bisa dijelaskan atau diberi informasi berapa lama lagi virus COVID-19 ini akan berakhir? Tak terbatas waktu. Tadi aku sudah bilang tidak akan berhenti dan akan menjadi-jadi, semakin dahsyat, semakin dahsyat. Jika manusia di bumi ini tidak sadar akan kejadian ini, akan pengingat ini. Berarti virus corona itu memang ada ya? Bukan Ya. bukan rekayasa ya? Bukan. Ada kriteria apa? Maksudnya kriteria Anda menyerang semua manusia atau ada golongan-golongan tertentu atau gimana? Perintah itu, perintah dari Allah. Semua manusia tak terkecuali, selama ia lupa akan Tuhannya, jauh ia lupa, sama sekali lupa.
Ya buktinya banyak orang muslim, orang mukmin itu banyak yang meninggal. Gimana ceritanya? Muslim atau tidak muslim, itu hanya sebutan saja. Yang membedakan, ia ingat akan Tuhannya. Dzikirullah, ingat Allah. Berarti Anda tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang orang itu yang berzikir. Zikirullah maksudnya begitu. Ya, Hmm. aku tidak akan bisa masuk karena memang dilarang. Memang tahu ya Anda orang itu zikir atau tidak itu Anda tahu? Tahu persis. Dari sisi ciri-cirinya gimana? Maksud secara goibnya itu gimana? Ada bentengan cahaya sangat kuat. Itu. Semakin ia ingat, semakin kuat ia zikirnya, semakin terang cahaya yang membentenginya. Tapi virus itu dari berita-berita itu kan memang itu menular atau tidak? Karena kalau secara tohir itu kita pakai masker, pakai harus bersih lah, pakai apa itu namanya, membersih tangan. Yang intinya harus safety yang gitu. Itu memang seperti itu atau tidak? Maksudnya orang itu memakai masker itu bisa kena atau tidak kan? Mematuhi prokes atau apa itu namanya aturan sekarang itu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau dia mematuhi aturan di dunia, harus pakai masker, cuci tangan, atau apalah itu. Kalau di hatinya ia sadar, ia takut akan Tuhannya, maka ia akan berzikir. Ia ingat, ya otomatis aku tidak bisa. Kalau cuman bahkan ia pakai aturan-aturan yang ditetapkan di dunia itu, bahkan justru mengotori pikirannya, mengotori hatinya, bahwa masker itu atau dengan cuci tangan itu ia akan terlindung, itu akan fatal. Ya justru menuhankan masker, menuhankan kebersihan, menuhankan orang-orang yang berbicara itu, dokter, profesor, ilmu, ya berarti bersandar dengan semuanya itu. Maksudnya itu kan pencegahan, bukan sadar. Maksudnya agar kita tidak terjangkit virus, makanya kita harus bersih, kita harus memakai pelindung kan gitu, bukan menuhankan, menjaga, berarti mencegah lah. Ya, itu benar sekali. Bisa nggak diobati? Semua penyakit, semua apapun itu ada penawarnya. Caranya gimana? Semuanya di dunia ini itu berpasang-pasangan. Ya. Bukankah ada terang dan ada gelap? Ya benar. Ada siang, ada malam. Semuanya berpasang-pasangan. Ada neraka, juga ada surga. Nah, Anda itu golongan apa? Maksudnya Anda sudah beragama apa belum? Sudah tahu neraka dan surga?
Anda kan kata dari langit, berarti tahu. Ya, Berarti Anda sudah muslim. ya muslim. Cara penanganan untuk mengobati selama ini kan belum ada obatnya ya. Kalau Bukan sekarang- tidak ada, tapi segolongan besar tidak tahu, bahkan tidak mau tahu, bahkan tidak jarang yang menolak. Maksudnya gimana? Bisa dijelaskan maksudnya? Ia menolak suatu kebenaran yang masuk terdengar di telinganya, ditolak dengan hatinya karena kesombongannya. Ini masalah keyakinan, maksudnya kita tidak memaksa untuk percaya dan kita tidak perlu untuk dipercaya. Ini suatu edukasi lah, mungkin bisa diambil hikmahnya. Entah itu orang itu percaya atau tidak, itu bukan urusan. Anda kan tahu masalah cara menangani, cara mengobati itu bagaimana bisa sembuh itu loh. Bagaimana orang yang terkena virus COVID-19 itu bisa sembuh, itu bagaimana, harus melakukan apa gitu maksudnya orangnya. Mengingat Allah, mengingat Allah. Terus langkah berikutnya ada lagi? Semuanya itu tidak datang dengan sendirinya. Semua itu pasti ada pembimbingnya. Bukankah seluruh alam ini ada penciptanya? Iya. Terus Carilah golongan manusia yang memang ditugaskan oleh Allah sebagai pembimbing akan suatu kebenaran. maksudnya itu apa, ulama atau apakah, atau yang disebut guru pembimbing itu, biar orang itu bisa aman, bisa tahu kan gitu, tahu efeknya kan gitu. Guru pembimbing seorang utusan yang benar-benar utusan. Cahaya yang benar-benar cahaya. Cahaya bukannya api, meskipun api itu cahaya. Cahaya itu menerangi, bukan menyilaukan, apalagi membakar. Kalau orang sebagai manusia dilengkapi dengan pikiran, dengan hati, pasti bisa membedakan. Ya, maksud Anda itu mencari cahaya, atau maksudnya untuk cari pemimpin atau guru pembimbing itu, Anda tahu nggak siapa beliau? Soalnya kan banyak sekarang guru-guru pembimbing. Seandainya aku mengungkapkan suatu kebenaran ini, apa mungkin
dari golonganmu mau menerima bahkan percaya. Ya, nggak harus dipercaya, soalnya kan ini nyangkutnya ke ranah keyakinan kan, iman. Jadi entah itu dipercaya atau tidak, yang penting kami sudah menjelaskan dan Anda sudah menjelaskan, entah itu dipercaya atau tidak. Kalau Anda tahu cahaya itu dari golongan pemimpin atau ulama atau guru pemimpin, disebutkan saja. Ini kan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Sang Yang Nur, Cahyaning Nirwana. Masalahnya hubungannya apa beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana dengan pandemi yang selama ini belum kunjung berakhir? Itu apa hubungannya? Bisa Anda jelaskan? Tadi aku sudah menjabarkan panjang lebar. Pembimbing, utusan itu pasti tahu setahu-tahunya, karena beliau memang ditugaskan. Beliau memang benar ditugaskan untuk zaman akhir ini. Ya. Ini kan maksudnya gini, jadi orang ini kan mungkin masyarakat atau saudara-saudara kan ingin tahu kapan kunjung berakhirnya COVID-19 ini. Anda menyebutkan tidak akan bertambah parah, mungkin ya. Akan bertambah parah. Nah, mungkin yang saya tangkap dari pernyataan Anda, tergantung orangnya. Kuncinya ingat kepada Allah, zikir itu tadi. Nah, mungkin saya tangkap ada yang membimbingnya kan, bukan sekedar zikir, tapi ada yang membimbing. Ya. Jadi intinya seperti itu. Virus corona itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk biar manusia sadar ya, mungkin ya. Kalau kita kan selama ini kan kapan ini berakhir kan gitu. Tapi kita seharusnya introspeksi atau menyadari atau merenung dengan wabah seperti ini. Tapi sebenarnya seakan-akan banyak yang tidak terima dengan kondisi seperti ini. Bukan seperti itu. Bukan itu. Sebenarnya sudah didatangkan contoh nyata. Banyak golongan manusia yang terkena virus itu dan bisa sembuh, bisa hidup dengan sehat tanpa kurang suatu apapun, tanpa obat, tanpa obat ciptaan manusia. Apa itu? Kalau boleh tahu apa itu? Tanpa obat ciptaan manusia berarti ya obat kimia ya? Ya. Alami mungkin? Yang benar-benar alami? Sebenarnya itu cuma sebagai perantara. Ya.
Doa. Jika golongan manusia belum bisa berdoa karena kotornya hati yang bisa menghalangi naiknya doa sampai ke Tuhannya. Bukankah dia bisa minta tolong pada orang yang berhati bersih? Sama halnya dengan orang yang sakit. Ia datang ke dokter, ia berobat karena dia tidak tahu apa sebenarnya obatnya, tidak tahu ilmunya. Sebenarnya bukan obat itu yang bikin ia sembuh, tapi Allah. Sekarang orang semakin menjadi-jadi. Maksudnya orang menjadi itu semakin menjadi itu Semakin lupa. Ia bersandar dengan dokter, dengan keilmuan teknologi. semestinya orang itu banyak-banyak berpikir berdoa kepada Allah, tapi sebaliknya gitu, lebih percaya kepada Ya, teknologi gitu. ya, Ya mungkin dikiranya kan ini emang medis, makanya percaya kepada obat kiranya. Dan mungkin ada golongan-golongan lain yang mungkin dari orang tersebut berzikir, sering berdoa kepada Allah, itu sudah ada belum, maksudnya sudah ada contohnya belum orang-orang seperti itu? banyak contoh. Sudah banyak ya, Contohnya. tapi mungkin lebih banyak lagi yang belum percaya kan. Ya, makanya tadi aku bilang, apa mungkin dari golonganmu percaya jika aku mengatakannya? Sang Yang Nur Cahayaning Nirwana. Ya masalah itu kan masalah keyakinan, tidak bisa dipaksa. Ini kan memang butuh apa ya namanya, butuh keniatan atau butuh apa namanya, butuh keyakinan paling dalam gitu, masalah seperti itu masalah spiritualnya dari hati kan, bukan dari akal. Tapi saya mau tanya lagi, sebenarnya virus corona itu kan dari Wuhan awalnya, Ya, Anda tahu nggak? ya. Itu Tadi di awal aku it- bilang. itu memang itu yang di Wuhan itu memang golongan Anda atau tidak? Yang di- Ya, dari golongan jin, dari golongan jin juga. tapi tingkatan masih rendah di bawah saya. Ya, diturunkan lewat rintikan hujan Kerja. untuk mengingatkan orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya orang-orang yang melampaui batas itu sudah mungkin sifat kerjanya sudah luar biasa ya, Ya, kejahatan atau kedoliman mungkin. ya, sudah mencakup
perbuatannya, dari apa yang dimakannya, apa yang diperbuatnya, semuanya sudah melampaui batas. Semua yang dilarang diterjang. Mungkin Anda bisa kasih saran atau suatu apa untuk ke depan, maksudnya ada bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan atau apa untuk kedepannya. Dan cari cahaya yang terang benderang itu yang bisa membimbingnya, menunjukkan sebenar-benarnya jalan yang terang, Ketika jalan menuju Tuhan. cahaya itu mungkin secara luar itu juga sama ya seperti manusia, maksudnya belum cahaya itu ya manusia itu sendiri dan ditugaskan untuk zaman akhir ini. Ya, Kalau secara gaibnya itu cahaya terang gitu. Jadi mungkin yang dimaksud, Anda punya nama enggak? Atau yang kalau menyebut Anda itu sebagai apa? Mungkin kalau COVID itu kan nama yang menyebutkan manusia. Kalau Anda sendiri apa? Enggak, maksudnya biar saya itu tahu gitu. tidak. Oke. Jadi maksudnya itu intinya orang agar terhindar dari virus corona itu banyak-banyak berzikir, banyak mengingat Allah, mengingat Tuhannya, terus mencari Takutlah kepada Tuhannya, takut pada Allah. bukan takut dengan kematiannya. Begitu. Bukankah kematian itu pasti? Ya begitu, kira-kira mungkin yang disampaikan sosok yang mungkin dikatakan virus corona ini datangnya dari langit, jadi utusan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dari saudara penonton video, jangan dipercaya 100% tayangan ini, anggap ini suatu hiburan, diambil sisi baiknya, dijauh dari dibuang dari sisi negatifnya. Cuma ini kan hanya berdialog saja. Mungkin benar katakan beliau ini, pernyataannya tidak akan mungkin bisa dipercaya kepada manusia karena ini ranahnya kan ranah keyakinan. Mungkin yang dimaksud tadi masalah orang sembuh pada virus corona yang sekarang pun belum ada obatnya, tapi secara beliau mengatakan ada, sebenarnya ada obatnya, tapi ya begitu, satu zikirullah, terus cari cahaya yang terang itu utusan orang yang diutuskan untuk memimpin di zaman akhir ini. Beliau menegaskan beliau adalah sang yang nur cahaya ini, bukan begitu ya? Ya, Kan? Ya udah, begitu saja. Saya terima kasih Anda mau hadir untuk menyampaikan, karena saya juga belum tahu kenapa pandemi ini belum kunjung berakhir kan gitu. Karena selama ini kan sudah menjalankan aturan-aturan kan gitu. Terus dari segi kesehatan juga sudah dilakukan, tapi kok belum selesai itu secara hakikatnya itu apa? Kalau secara medisnya kan itu virus kan gitu.
Tapi kalau udah ada pernyataan seperti itu ya sudah, nanti jadi buat bahan pertimbangan, buat bahan perenungan agar kita bisa bersabar untuk apa ya, untuk merenungi kan gitu. Berarti merenungi berarti kita ingat kepada Allah, dzikirullah, minta keselamatan kepada Allah, bukan begitu ya, minta keselamatan kepada Allah. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Sudah ya? Cukup. Atau ada kelanjutannya mungkin di akhir zaman ini, Anda tahu depannya? Sebenarnya orang yang hidup di akhir zaman ini adalah orang-orang yang beruntung. Bagi orang-orang yang sadar, ya, yang beruntung itu orang-orang yang sadar ya. Itu maksudnya mendapat hidayah kan. Banyak kemudahan. Ya udah, Anda kembali lagi menjalankan tugasnya lagi. Maaf saya mengganggu waktu sebentar. Mudah-mudahan yang Anda sampaikan itu suatu kebenaran dan menjadi bahan perenungan bagi semua orang, semua saudara yang menyaksikan video ini. Anda pamit, Anda sudah waktunya keluar. Monggo pas keluar. Begitulah cara video ini, dibuang sisi negatifnya, diambil dari segi positifnya. Anggap ini suatu video tayangan hiburan, ini suatu hiburan dan mengedukasi, dan hanya tayangan berdialog. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oh, water. Wih, suwi Pak Win.